Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Pringrejo merupakan gabungan dari Desa Pringlangu, Tegalrejo, dan Bumirejo dengan luas daerah 231,048 km persegi. Batas wilayah utara dari Desa Pringrejo adalah Kelurahan Tirto, batas selatan Buaran dan Keradenan, batas barat Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan, dan batas timur Kelurahan Medono. Desa Pringrejo memiliki jumlah kartu keluarga sebanyak 4.769 kartu keluarga dengan ras bermacam-macam seperti Tionghoa dan Arab. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. Desa Pringrejo memiliki lahan yang dibangun sebagai taman agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pringrejo terdiri dari pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berjumlah 6 unit, pendidikan TK yang berjumlah 4 unit, pendidikan SD yang berjumlah 8 unit, dan pendidikan SMP yang berjumlah 2 unit. Masyarakat Desa Pringrejo bekerja sebagai pegawai dan swasta. Dengan keterangan, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 1.120 orang, yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 2.527 orang, sebagai petani berjumlah 72 orang, sebagai pertukangan berjumlah 228 orang. Berikut ini adalah salah satu contoh wira swasta di Desa Pringrejo. Salah satunya yaitu pengrajin batik. Usaha pengrajin batik ini berpotensi dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jumlah pengangguran di Desa Pringrejo sebanyak 68 orang dan jumlah kartu keluarga miskin sebanyak 445 kartu keluarga. Sarana kesehatan yang ada di Desa Pringrejo berupa Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang berjumlah 2 unit dan Posyandu berjumlah 25 unit. Jenis transportasi yang ada di Desa Pringrejo meliputi kendaraan pribadi seperti sepeda, motor, dan mobil, dan transportasi umum seperti becak, ojek online, serta angkutan umum. Fasilitas keamanan dan perlindungan masyarakat meliputi pos kamling dan kantor polisi. Tempat rekreasi yang sering dikunjungi masyarakat yaitu taman, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, dan taman baca. Berikut ini adalah program kerja yang kami lakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Pringrejo. Yang pertama adalah program kerja pada bidang kesehatan, yaitu pembagian masker kepada masyarakat sekitar wilayah KKN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Yang kedua adalah bidang pendidikan, yaitu melakukan pendampingan kepada anak-anak di sekitar lingkungan KKN untuk melatih keterampilan dalam memadukan warna. Yang ketiga adalah pada bidang lingkungan, kami mendaur ulang sampah organik diolah menjadi MOL atau mikroorganisme lokal, dan sampah organik yang didaur ulang menjadi hidroponik. Yang pertama adalah pengolahan sampah organik menjadi MOL atau mikroorganisme lokal. Alat yang dibutuhkan adalah pisau, talenan, baskom, dan botol plastik bekas.
Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu limbah sayur, gula jawa, terasi, dan air cucian beras. Cara pengerjaannya, yang pertama yaitu mengiris limbah sayur menjadi potongan kecil-kecil, gula jawa yang dilarutkan dalam air, terasi yang dihaluskan, kemudian semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan. Setelah itu dimasukkan air cucian beras. Selanjutnya, pengolahan sampah non-organik berupa sampah plastik yang didaur ulang menjadi hidroponik. Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti botol plastik, rock wool, dan kain flanel. Cara pengerjaannya yang pertama adalah memotong botol plastik sekitar 3 cm dari tutup botol. Kemudian, memotong kain flanel dengan lebar 2 cm sebagai sumbu. Dan yang terakhir, melubangi tutup botol sebagai tempat pemasangan sumbu. Program kerja yang keempat pada bidang hukum, kami melakukan penyuluhan vaksinasi kepada masyarakat di Desa Pringrejo secara online melalui media WhatsApp. Dan yang terakhir pada bidang ekonomi, kami membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online demi meningkatkan penjualan di kala pandemi seperti ini. Seperti contohnya pada UMKM pedagang buah. Masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli buah karena dari pedagang buah ini masyarakat dapat memesan lewat online sehingga tidak perlu keluar rumah dan pastinya lebih praktis. Apa dampak dari PPKM ini buat toko buah Anugerah Buah Sejati? Untuk dampak sih kita harus melihat dari sisi positif dan sisi negatif ya. Kalau dari sisi negatif tentunya baik dari toko saya sendiri maupun usaha secara global itu pasti semuanya mengalami dampak yang sangat signifikan tentunya, terutama dari jam pembatasan kayak yang sebelumnya kita buka dari pagi sampai malam jam 9, jam 10, sekarang dibatasi sampai jam 8, dan itu sebetulnya memang mempengaruhi pendapatan dari kita para pedagang. Terus dari sisi positifnya, berhubung PPKM ini juga merupakan sebagai langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat angka positif penderita COVID. Jadi orang-orang itu banyak membutuhkan buah-buahan gitu. Jadi sisi positifnya bagi toko buah kami ya, kami mendapatkan income yang lebih banyak daripada hari sebelumnya, seperti itu. Bagaimana jika ada buah yang belum laku? Buah kan lama-lama akan membusuk. Itu apakah diolah kembali atau dikasihkan kepada orang atau diapakan? Ya, jualan buah itu memang suatu usaha yang memiliki banyak risiko tentunya. Salah satunya yaitu buah yang akan menjadi busuk. Dan itu juga menjadi pertimbangan bagi para pedagang buah, khususnya akan diapakan buah yang nantinya busuk itu. Nah, kalau di toko saya sendiri, toko keluarga saya, di situ kita memisahkan antara buah yang layak jual dan buah yang sudah tidak layak jual. Tidak layak jual itu dalam artian ada yang mendekati busuk dan ada yang busuk. Nah, jikalau mendekati busuk, itu berarti hanya sebagian yang akan busuk, sedangkan masih ada yang tidak terkena busuk. Nah, buah yang mendekati busuk tersebut itu kita olah lagi. Kalau istilahnya orang Pekalongan itu kalau masih kalap bisa dikonsumsi, ya kita konsumsi atau kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Kalau
busuk ya udah nggak bisa dikonsumsi, buang. Mas, apakah udah pernah untuk menjual online? Wah, belum pernah ya Mas. Gimana kalau jual buahnya di online kan saja Mas? Karena kan masa PPKM seperti ini, masyarakat jadi takut untuk keluar rumah. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli buah. Boleh Mas, boleh. Coba nanti coba ya Mas ya. Iya, oke Mas. Ini adalah proses mengajarkan digital marketing online kepada pedagang buah. Harapannya, perekonomian masyarakat desa Pringrejo dapat menjadi lebih maju dan masyarakat desa Pringrejo dapat memanfaatkan adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai secara optimal.